Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang pengen beli Vivo? Tepatnya Vivo V40 Lite yang harganya sih 3 jutaan ya untuk varian RAM 8GB dengan internal storage di 128GB dan varian 4G-nya. Nah, kalau kalian nggak punya uang 3 jutaan, kayaknya mending beli ini atau coba ini aja. Ini adalah Redmi Note 13 4G yang sekarang harganya udah turun banget. Saya sih dapetin pas harga promo ya, pas tanggal kembar, jadi dapetnya murah banget di harga 1,8 juta. Tapi kalau harga normal saya cek di official store adalah di 2,1 juta. Dan ini satu-satu smartphone dengan harga 2,1 juta, ada kamera ultra wide dan sudah menggunakan Snapdragon. Kalau kita lihat pesaing-pesaingnya sih masih MediaTek Helio G99 dan nggak ada kamera ultra wide. Nah, kalian bisa penasaran sih apa aja sih kelebihan smartphone ini ketimbang Vivo V40 Lite? Ya, kita langsung aja bahas satu-satu. Ini dia tampilan awal dari Xiaomi Redmi Note 13 4G. Nah, kalau kalian nggak punya budget nih beli Vivo V40 Lite yang 4G, kayaknya mending coba ini aja. Cara spek sih sama aja ya. Cuma bedanya ini iklannya lebih banyak ketimbang Vivo V40 Lite. Dan untuk service centernya ini juga aman-aman aja sih ya, nggak ada keluhan. Nah, lanjut nih. Untuk harga, ini nih jadi perdebatan nih di komentar saya video sebelumnya. Wah, abang ini bohong banget nih, bohong nih, ini channel clickbait, ini penipu banget. Ya, saya dapetinnya beneran di harga 1,8 teman-teman. Nggak bohong, beneran. Tapi kalau kalian cek di official store, untuk RAM 8GB dengan internal storage di 128GB, harganya masih di 2,1 juta. Dan kalau promonya sih dapatnya di 2 juta rupiah. Nah, saya sudah share teman-teman, ini kita nggak clickbait ya. Jadi saya beneran dapat harga yang terjangkau. Nih, kita coba lihat di channel YouTube Gadget Max. Kita coba masuk ke community saya. Ini ya, saya share di sini. Saya nggak bohong. Dan saya juga sempat nanya nih, satu hari sebelumnya ya, apakah HP ini worth it? Dan saya cek komentar teman-teman, ya skip aja bang, Infinix Smart 9 atau yang lain. Nah, kalau ini juga saya share nih. Next, kita bahas ini. Udah lama nih nggak bahas Redmi. Oh ya, HP-nya baru saya beli. Ini saya belum beli 7 hari yang lalu ya. Nih, pengen beli di mari, udah kita kasih link pembeliannya juga. Jadi kalian kalau pengen beli HP-HP murah, pantengin community saya. Dan next mungkin saya mau buat toko di Shopee ya yang berkelanjutan, mungkin live shopping gitu, biar teman-teman juga dapat HP murahnya. Cuma untuk sekarang belum dapat ya co-host gitu ya. Kalau saya live capek banget. Jadi mungkin saya mau cari co-host live dulu, nanti saya bakalan buat toko di Shopee biar teman-teman juga dapat HP murah ini kayak saya juga nih. Nih, ini ya, dapatnya harganya 1,8 juta rupiah. Ada pesan 1,8 juta rupiah aja teman-teman. Nih udah saya share. Tuh. Nih, kalau di bawah 2 juta sih worth it banget untuk dibeli. Itu, makanya pantengin channel YouTube saya. Ini kita nggak pernah clickbait di sini. Saya bilang harganya segitu, saya dapatnya segitu. Kalau naik ya mungkin pas video ini tayang harganya naik atau enggak emang promonya sudah habis. Nih, keren banget nih HP ya. Dari chipset, kita balik lagi ke performa ya. Tadi kita bahas harga. Harganya 2,1 juta untuk normalnya. Nih, nah untuk performa gimana bang? Ini dia pakai Snapdragon 685. Ya, ini adalah chipset jadul. Chipset jadul yang dipakai sama Redmi 10C kalau seingat saya ya. Tapi sekarang masih dipakai loh. Kalau kita lihat brand yang baru launching aja, Vivo V40 Lite itu pakai chipset ini. Dan mereka berani jualan tinggi di angka 3,2 juta rupiah. Sedangkan HP ini udah turun harga ke 2,1 juta rupiah. Dan dari penjualan, kalau teman-teman bilang ini HP yang lawak atau HP badut, tapi penjualannya nggak badut-badut banget. Hampir 10.000 unit lebih terjual. Dan kalau saya cek di daerah saya, HP ini tuh lumayan laris banget. Nah, misalkan nih saya beli 1,8 juta, saya jual 1,7 juta, atau saya balikin lagi, jual 1,8 juta, itu pasti udah diambil sama orang. Itu ya bedanya Xiaomi, beli segitu, jualnya segitu. Pantesan HP ini tuh laris banget ya. Dan penjualannya di Shopee aja hampir 10.000 unit plus, apalagi di toko-toko yang lain ya, offline, atau online TikTok, atau online di Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, itu mungkin penjualannya tinggi banget. Ya, chipset ini emang nggak ngebut-ngebut banget, lebih ngebut chipset Helio G99. Nah ya, tapi secara pabrikasi sama aja ya, 6 nanometer. Nah, untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Adreno TM610. Dan untuk RAM-nya, ini saya beli RAM 8GB dengan internal storage di
128 GB ini aja ya. Ya standar aja. Dan ini untuk tipenya sudah UFS. Jadi udah kenceng menurut saya. Dan kita coba masuk ke Antutu Benchmark. Emang nih dari skor Antutu ini emang sedikit jauh ya sama smartphone yang pakai Helio G99. Coba kita hidupin nih ya. Kita ada Poco 6 yang saya beli juga di harga 2,1 juta nih. Kita coba lihat skor Antutunya, emang rasa jomplang ya, skor Antutunya beda lagi 100 ribuan ya. Ini dapat di 430.000, sedangkan ini dapat di 300 ribuan aja untuk Snapdragon 685 ini. Nah, bisa dilihat skor CPU-nya beda ya. Ini 131.000, ini hanya dapat 100.000 aja. GPU-nya juga jomplang banget, ini 71.000, ini 41.000. Memorinya juga sedikit berbeda ya, dan UX-nya juga berbeda. Makanya ini skornya dapat segitu. Ini adalah PUVA 6 yang sekarang kalian bisa beli dengan harga 2,1 juta rupiah. Udah turun-turun semua. Kecuali yang nggak turun adalah Poco M6 Pro. Itu nggak turun-turun banget, masih di harga 2,6-2,7 juta rupiah. Nah, untuk performa sih ya ini standar-standar aja. Ini termasuk chipset yang mungkin lama dipakai lagi, dan sekarang kita lihat dipakai lagi. Kalau dipakai lagi apa teman-teman? Chipsetnya bagus, nggak kentang banget, jadi makanya masih direproduksi dan dipakai sampai sekarang, yaitu di Vivo V40 Lite dengan harga 3,2 juta rupiah. Nah, untuk baterai ini hanya 5000 mAh dengan dukungan charger 33 watt, yang termasuk saya sih, hitungan saya sih masih kecil ya, karena di band sebelah udah dapat di atas 50 watt. Contohnya di Infinix Note 40, contohnya di PUVA 6 yang tadi kita liatin. Nah, untuk Android ini sudah update ya ke Android terbaru, Android 14. Kayak ini sudah HyperOS ya, kita coba lihat. Ya, ini sudah HyperOS. Menurut saya sih ini udah cukup banget, versi Android sudah menggunakan Android 14. Ya, kelebihan dari HP Xiaomi ya masih dikasih upgrade software. Kalau berdalai kan ada yang enggak, ada yang dikasih juga gitu ya. Untuk performa sih kalian nilai sendiri ya, HyperOS gimana, iklannya masih ada kok. Kalau kita klik-klik buka-buka sesuatu tuh kadang-kadang ada iklannya gitu. Coba masuk ke File Manager. Biasanya muncul-muncul aja nih iklannya. Oh enggak. Tadi saya coba buka apa sesuatu itu ada pop-up itu muncul ya. Bisa buka musik itu tadi ada iklan. Ini enggak ya? Oh enggak. Oh, iklan itu bisa dilihat. Masih ada iklannya. Yang lu nggak pengen ada iklan sih jangan beli Xiaomi ini ya. Ya bisa dimatikan juga sih, cuma ya setup awalnya itu masih ada iklannya. Nah, lanjut ke bagian layar. Untuk bagian layar, HP ini tuh dibekali layar AMOLED 6,7 inch 120 Hz ya. Menurut saya sih layar AMOLED-nya udah cukup lah ya. Sekedar buat nonton YouTube, Netflix, udah cukup banget. Apalagi ini sudah resolusinya Full HD+. Kita sudah coba kemarin nonton YouTube, itu lumayan cakep. Dan ini apalagi sudah dual speaker ya. Ya, hampir sama kayak yang dikeluarin sama Vivo V40 Lite, itu juga sama dual speaker. Jadi untuk layar sama-sama aja menurut saya. Ya mungkin kualitas Vivo itu lebih baik sedikit, kalau ini lebih redup sedikit mungkin lah ya, karena kita belum pegang Vivo V40 Lite, saya hanya coba lihat speknya di internet aja. Nah, lanjut ke bagian kamera. Nah, untuk kamera smartphone ini tuh ya saya awal-awal sih ya nggak, paling standar aja ya, tapi setelah lihat hasilnya ya lumayan bagus juga untuk hasil kameranya. Nah, untuk kamera videonya ini nggak bisa merekam di 4K ya, hanya bisa mentoknya di 1080p, dan ini sudah ada AIS-nya. Maaf ya, video di awal itu saya kira nggak ada AIS, karena pas kita uji coba live langsung saya lihat di layar itu bergoncang-goncang, tapi setelah lihat hasilnya ternyata mulus. Jadi ini sudah ada AIS ya, jadi di tuningnya pas videonya udah jadi. Ya mungkin kalau kita lihat Poco M6 Pro itu pas direkam aja hasilnya udah stabil banget. Kalau ini beda ya, setelah videonya jadi baru stabil. Dan kita sudah uji coba juga, dan menurut saya sih hasilnya cukup oke. Nih. Oke, ini adalah hasil kameranya yang ultra wide. Ya cakep juga sih ya. Nih, di harga 2,1 juta agak sulit nih nyari kamera yang bisa ultra wide, tapi HP ini bisa. Keren ya? Itu ultra wide-nya. Cakep ya, ultrawide-nya cakep juga. Yang kita lihat dari sebelah tuh nggak ada kamera ultrawide, ini kamera utamanya. Nah, ini adalah hasil kamera belakangnya ya, dan ini kita belum merekam di ultrawide-nya. Suara mic-nya renyah juga ya, udah dual speaker, dan ini sudah ada dua mic, jadi hasilnya mic-nya bagus. Oke, kita coba hidupin buat ultrawide-nya. Gitu, ini apa sih? Kok ada iklan gini?
Kok gitu? Ya gitu sih ya. Dan untuk hasil fotonya juga cukup bagus. Nggak jelek-jelek banget lah ya. Nih, saya udah coba foto-fotonya juga, cakep. Bisa zoom 3 kali, zoom 2 kali, zoom 1 kali, sama ultra wide. Jadi di brand lain belum ada ultra wide, tapi ini udah ada ngasih setup ultra wide-nya gitu ya. Cuma ya emang chipsetnya ini biasa aja ya. Kalau dikasih chipset Helio G99 harga segini, pasti diborong nih 2,1 juta rupiah. Nah, lanjut untuk fitur-fitur lainnya, smartphone ini tuh ya sudah ada fingerprint display sama kayak Vivo V40 Lite juga, dan ini juga cepet ya. Tuh cepet. Kemudian sini sudah ada gyro hardware, jadi teman-teman kalau main game PUBG Mobile ya pasti udah nyaman banget karena gyronya sudah hardware, jadi udah enak lah pakai ngeker gitu ya. Kemudian smartphone ini sudah dual speaker, sudah ada NFC juga, dan sudah ada infrared blaster. Nah ini cocok nih buat teman-teman nggak punya budget beli ya smartphone Vivo V40 Lite yang 4G varian RAM 8GB dengan internal storage di 128GB di harga 3,2 juta, mending coba ini harga 2,1 juta. Kalau promo bisa dapetin di bawah itu di 1,8 juta rupiah. Dan kalau kita lihat komentar teman-teman di YouTube saya sebelumnya yang post videonya 3 hari yang lalu, itu banyak yang ngeluh bahwa HP-nya pakai chipset yang lama. Tapi balik lagi, kalau pakai chipset yang lama ini ternyata masih mumpuni dan masih bagus. Makanya dipakai di Vivo V40 Lite yang baru aja launching. Makanya ini prosesor masih bagus ternyata ya, nggak buruk-buruk banget. Dan nggak begitu panas juga, paling mentoknya di 41 derajat Celcius kalau pakai main gaming ya. Dan kelemahan berikutnya yaitu mungkin teman-teman ya agak terganggu dengan iklan yang ada di HP ini. Bisa dimatikan kok. Ya kalau pengen matikan, kalau nggak dimatikan ya bakal muncul-muncul gitu iklannya. Ya itu sih ya Xiaomi ini, walaupun sudah upgrade OS ke HyperOS ternyata iklan masih ada. Nah kalau kalian pengen beli ini, nanti saya taruh linknya di bawah ya. Siapa tahu teman-teman mau cari HP Snapdragon, mungkin di pikiran teman-teman Snapdragon itu masih stabil, bagus, locking GPS-nya bagus, maka coba HP ini. Kalau pengen beli Infinix silakan, Infinix Note 40. Kalau pengen Poco M6 Pro. Kalau ini Tecno Pupa 6, harganya juga sama, 2 juta kecil ya, 2 juta lebih dikit gitu. Serah kalian mau beli yang mana, silakan. Linknya nanti saya taruh di bawah. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya. Kalau ada salah ucap atau salah kata, maafkan ya. Atau mungkin salah harga, clickbait, maafin karena saya beneran dapat harga segitu, nggak ada bohong-bohong ya. Ya, segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.